Karena apa? Nanti dari kriteria ini bisa dilihat baik dan benar orang NU itu benar, baik atau tidak. Jadi yang masuk dalam kategori sing sapa wonge ngurusi NU bakal tak aku dadi muridku ngendikane Mbah Hasim, itu sing ngurusi bukan yang jadi pengurus. Ini sering saya sampaikan. Saat ini kadang ada salah guna, dia berlomba mencari pengurus tapi untuk kepentingan yang kurang pas. Akhirnya nopo kadang saya jadi pengurus minggu guna kudu dolan kadang. Saya terang-terangan banyak seperti itu. Makanya yang masuk dalam doa Mbah Hasim sing sapa wong gelem ngurusi NU itu ya yang gelem ngurusi. Makanya Mbah Hasim ngendikane sing sapa wong gelem ngurusi, ora sapa wong dadi pengurus. Berarti siapapun dia asal ngurusi NU pengurus Bogora itu dia termasuk diakui menjadi santri. Diaku santriku tak dongake husnul khotimah, sing dongake Mbah Hasim. Hadratus Syekh Tito yang diakui di dunia pendidikan Timur Tengah hanya 2 orang di era Mbah Hasim. Mulane ulama Jawa, ulama Jawi, ketika terkenal Jawi Indonesia belum ada. Ulama Jawi itu terkenal karena tokoh-tokoh NU. Ada Mbah Khotib Sambas, ada Mbah Nawawi Al-Bantani. Itu ceritanya ngeri-ngeri, ulama Arab takut kabeh. Ada Mbah Hasim Asy'ari, yang era Mbah Hasim yang punya titel Hadratus Syekh cuma 2, satu Mbah Hasim, satu yang ada di Singapura temannya siapa itu. Liane, apakah waktu itu ya belajar di mana? Di Makkah, Madinah banyak, tapi tidak sampai pada titel Hadratus Syekh. Jadi Hadratus Syekh itu bukan sebutan le dadi pemimpin NU bukan. Itu bukan julukan sing diberikan oleh orang NU kepada Mbah Hasim, tetapi julukan yang diberikan oleh ulama-ulama Makkah Madinah, oleh guru-guru Mbah Hasim kepada Mbah Hasim karena tingkat keilmuannya. Nek sing aku ngeten iku wis kaya nek cara kasarane ya waliul ilmi. Dadi wali ne ya mulane nek napa wani ngendika sing sapa wonge wani tak jamin sapa sing gelem ngurusi itu tak doake dadi tak aku dadi satu tak tapi ku tak doake husnul khotimah. Ini penjaminan berarti ngurusi NU. Kosok wangsule nek dadi pengurus NU orang ngurusi berarti begitu. Kan ya begitu. Ini makanya kita tata dadi pengurus NU yang jadi pengurus NU itu memang benar. Mulane Mbah Ali Maksum nanti ngendika paling tidak untuk berjuang di NU itu punya 5 dasar pemikiran. Yang pertama as-siqatu binahdlatil ulama. Jadi dari wong NU itu pertama harus yakin yakin betul bahwa NU itu hak betul. Yakin betul bahwa NU itu paling benar, dan inilah jalan satu-satunya saya untuk sampai diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Kita di Indonesia, dan di Indonesia orang bangsa adalah NU. Itu berarti hak. Kenapa di Indonesia tidak hanya NU? Kita harus yakin betul bahwa NU itu hak, NU itu betul, dan apa yang dikatakan oleh mereka kafir, musyrik segala macam itu adalah ketidaktahuan mereka tentang NU. Boleh sama pun yakin betul, nek sepuluh yakin yes rata kalau wong utek-utek. Cara kasarane sama saat ini keyakinan Anda adalah Islam itu benar. Nabi Muhammad itu nabi kuworo sing nabi mesti sampean ra trimo. Ini sebagai bentuk keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad betul, itu kita akan seperti itu. Sebaliknya terhadap NU juga harus sama. Pancen NU betul, berarti semua yang berbau NU itu adalah semua yang hak. Karena semua yang muncul di muka NU pasti sudah disepakati oleh ulama. Jadi zaman bencah bahasa warna-warna tentang dunia bid'ah. Maksudnya adu dalil gitu sewu. Kita banyak nyangkal karena mereka menyerang kita itu dengan dalilnya luar biasa. Dalil Quran, dalil hadis, dalil segala macam. Nek sama ora iso nimbang iso katut. Karena apa? Kita kalah dalil. Tapi mereka cuma dalil yang letterlek. Dalil yang kalau dikebiake
dalil iki kudu dienggo nang jaman biyen ning dienggo nang jaman saiki. Ora dalile bener, tapi ora pas wektu lan nggone. Kan ngoten iki. Ya bener sing domongke Al-Qur'an, tapi konteksnya, waktunya tidak tepat. Dan menerapkan sesuatu yang tepat itu bisa salah. Makanya cara wong biyen kok Khawaris niku sing wani bener dari Al-Qur'an. Khawaris niku matane Ali bin Abi Thalib dipateni nganggo Ali bin Abi Thalib kafir dan halal darahnya boleh dibunuh itu karena apa? Dengan dalil Ali bin Abi itu menyalahi ayat Al-Qur'an. Sama boleh ceritanya. Orang Khawaris yang mulia adalah umat Islam dan meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib itu kafir dan halal darahnya boleh dibunuh. Ini uang Islam. Orang saiki ana sing wani ngafirke musyrikin dia zaman Ali bin Abi Thalib menangis dan Ali adalah korban dari orang-orang tersebut. Jadi sing materi Ali bin Abi Thalib uang Islam apal Quran 30 juz. 30 juz di Ahlul Qura. Ibnu Muljam itu orang yang dikirim oleh Umar bin Khattab untuk mengajari orang Yaman membaca Al-Quran. Waktu itu wong membaca Quran itu minim. Akhirnya Yaman sudah banyak menerima Islam, tapi belum ada yang mengajari Al-Quran. Akhirnya sahabat Umar mengirim Ibnu Muljam untuk dikirim mengajarkan Al-Quran di Yaman. Tapi seiring perjalanan waktu, saya dibilang Umar Al-Quran 300 apal itu serasa ngomong ke terus ini ngalimi koyo ngopo. Tapi akhirnya dia pola pikirnya salah menafsirkan Al-Quran sehingga ngasih lali ke Ali itu dijamin masuk surga oleh Kanjeng Nabi. Gara-gara menangke ayat Al-Quran lali le Ali itu dijamin masuk surga Nabi kok. Masuk Nabi harus karo napa ra cocok kali Al-Quran. Tapi satu kok ono wong Islam sing wani ngafirke Ali bin Abi Thalib. Makanya kalau sekarang kita banyak sering mendengar ada orang yang mengkafirkan orang lain, memusyrikan orang lain, rasa kaget, dia itu onton, rasa terlalu kita pikir banget, rasa terlalu, nanti apa? Emosi kita akan habis hanya untuk melayani orang tertentu. Kita semakin lemah memikirkan kita, malah mengkeselin ladeni wong. Kalau wong rese kita sangat dari kita bertok. Yang kedua, al-ma'rifatu binahdlatil ulama. Jadi kedua pun yakin, kedua ini terus ngerti, yakin terus ngerti NU koyo ngopo. Sejarahnya bagaimana? Kok NU biar rawan dari ono sejarah kayak begini. Seperti ini kalau kita ketahui, kita akan yakin seperti keyakinan umat Islam. Adil yakin umat Islam dia Islam rumono ngerti ceritanya dari ono agama Islam. Itu kalau kita ketahui akan semakin menguatkan kita dalam ber-NU. Ngerti belum turunnya NU. Mulanya pentingnya pendidikan, Ansor atau PKD, atau baca Diklasar atau pakai PKL. Itu bagian dari supaya kader-kader NU itu mengetahui NU sehingga ketika tiba saatnya nanti menjadi pengurus NU ngerti jurunturunge NU, ngerti karpe NU. Jadi pengurus NU kok ora ngerti karpe NU terus beribut. Akhirnya konslet. Harusnya NU wis gawe rel dari kelakoknya kok pelakon dalam diri. Hanya banyak yang konslet pengurus NU kalau tidak ada pengetahuan tentang NU. Maka syarat kedua al-ma'rifatu binahdlatil ulama. Yang ketiga al-amalu binahdlatil ulama. Dewa NU paling ora ya usaha nek yakin terus ngerti sing ngerteni dilakoni saka sithik. NU Sulawata ini adalah bagian dari amaliyah NU. Ini bentuk sebagai amaliyah. Orang kudu kabeh. Sahabat, yang penting kita yakini betul ada saatnya kita mampu melakukan, lakukan. Toh NU orang untuk kesamaan Sulawata. Tapi sholawat adalah kebutuhan Anda sebagai orang sebagai untuk merawat kita, mengingatkan kita dan aku ini sok diakoni muridnya berhasil. Masalah melaksanakan sholawat, melaksanakan amaliyah NU, malu organisasi, apalagi dengan belajar berorganisasi, ini adalah bagian dari urusi NU. Jadi saya diakoni muridnya berhasil, itu bukan pengurus NU, pengurus lagi ngurusi malah
Yang saya nek cara kancane kono malah mungkin justru itu telah pengkhianat kan ngeten niku dadi pengurus kelas ngurusi. Jadi kesempatan untuk diambil menjadi murid Basim tidak harus jadi pengurus NU. Makanya nanti sebagai kader Ansor Banser, Ridal Ansor yang notabene dipandang muda ketika saatnya nanti tiba jadi pengurus NU, nanti dilindungi dan dilindungi NU nanti karpe NU tahu NU dulu sebab adanya gimana, tujuan ada NU untuk apa kan begitu. Yang keempat, wal jihadu binahdatil ulama. Nah, ngerti lajeng terus ngamalke, lajeng memperjuangkan, mensiarkan, mendakwahkan kaya Nabi. Maka tugas kita itu ya mendakwahkan. Dakwah itu kuncinya murid-murid organisasi berdomen. Dan kunci dakwah hadiahnya adalah jihad itu ada pahalanya besar. Makanya jihad itu bayarannya mati syahid. Kenapa? Karena perjuangannya besar sekali. Dan gaji sebagai mati syahid, kalaulah tidak syahid dunia ya syahid akhirat, itu bukan diukur dari hasilnya, tapi apa? Dari usaha. Usaha terus berhasil. Kenapa? Ketinggian manusia di mata Allah itu bukan dari hasilnya, tapi dari usahanya. Mulanya nek dengan medani para nabi niku sing termasuk kategori nabi yang utama itu justru malah ada beberapa nabi yang kira-kira berhasil. Lah Nabi Nuh niku dakwah 550 tahun oleh umat wong pinten? 80. Nggih mboten. Sedangkan Nabi Sulaiman umatnya orang yang menungso tak makhluk goib dan diumati, tapi derajat di mata Allah yang masuk ulul azmi kok oleh Nabi Nuh sing notabene dakwah 550 tahun yang oleh wong 80. Berarti apa? Ketabahan dan usaha terus menerus itulah yang dianggap oleh Tuhan sebagai pahala. Makanya Allah tidak melihat hasil tapi melihat usahanya. Sampai usaha terus perjuangan ini perkara suket sombong Soro sebenarnya tambah ya apa karena ini adalah bagian dari usaha Anda untuk memperbaiki diri Anda di hadapan Tuhan. Perkara urung berhasil urusan kula jenengan. Oke, kanjeng Nabi mon dakwah ya ora nyatane kanjeng Nabi mon ngislamke Mekah nyatane isih ora kudu ana Abu Jahal kudu kafir. Yang Nabi saja tidak bisa. Mulane Gusti Allah kowe iki ketika kanjeng Nabi kowe iki wama asalaki niku nang Al-Qur'an iki intine kanjeng Nabi niku kowe iki bagian nekake perkara wong do melu kowe iki urusanku. Seperti kita juga iya. Kita bagian dari menghidupkan dan mendakwahkan NU perkara do tertarik ora do melu ora kudu urusane dhewe. Seperti kita pahalanya adalah usaha kita. Perkara berhasil bukan di tangan Anda, keberhasilan di tangan Tuhan. Yang terakhir perlu kesabaran. As-sabru binahdatil ulama. Ya sabar, kadang yo ngeluh terus sprint tambah-tambah wong semene wae. Kadang semene saya tok irene tenan. Nggih mboten. Kadang uruh kecamatan liyan ngono kok juga ngerti. Kene lho tahu PKD. Kono wis mulai ndak usah kecil hati. Ndak usah kecil hati. Yang penting yang ada ini selalu pasti bertahan dan sabar dengan kondisi apapun yang ada. Mungkin keberhasilan bukan bagian bukan zaman sampean. Mungkin keberhasilan nanti zaman setelah era sampean. Karena tadi waktu zaman kanjeng Nabi niku ya mungkin sithik umat Islam, tapi setelahnya luar biasa. Apakah orang yang berhasil mengislamkan lebih banyak dari Nabi? Apakah kemudian dia lebih utama dari Nabi? Tidak. Karena begitu. Jadi inilah hakikat perjuangan, hakikat berorganisasi. Mula napa Ansor Banser, Ridal Ansor, pokoknya jalan. Kalau ngomong kali Mas Amri, atau wong 10 teko lakoni, continue. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Kan itu jadi itu kasarane pokoknya monggo le dadi wong yo sepadan berjuang yo pancen yo kadang
ujung tombak ya ujung tombak ya berjuang. Tapi insya Allah orang yang mau berjuang Allah tidak akan melepaskan diri. Karena ceritanya mau berjuang di kosong dunia akhirat. Yo ning toto lain katanya pas-pasan, tapi hakikatnya ada kemarmat. Ono ayat tentrem, ono ayat tentrem yang alam dunia urip. Kayak kita iya rapatnya suku-suku terus berjuang terus. Sen kaya sing ora tau berjuang malah sugih wae. Toto lain ajaran pola pikirnya seperti itu, kadang kita nanti akan salah. Kayak sing ora tau ibadah, ora tau sholat, sugih atau mobil tambah-tambah. Sen ahli sholat pada jengkal-jengklit malah kadang usahai ukut. Gimana? Kita kalau pola pikirnya seperti itu salah. Gimana? Tidak mau sudah mungkin ratu orang manut kok malah dimuliakan, sing manut malah dikerkasake. Ini akan salah pola pikir kita. Setelah sholat malah mobil tambah bahwa wah luar biasa sih. Tidak juga sulit sodakoh entengan malah tambah tokoh lahir. Tapi ayat terkuat itulah yang kita cari. Mengatakan perjuangan itu jangan dilihat dari hasil. Itu kuncinya supaya apa? Tetap istiqomah. Tidak kecil hati ketika melihat kegiatan yang lain atau PAC lain atau daerah-daerah lain. Pokoknya aku isane dari daerahku yang ingin kita adalah kau ini. So segede, aku yang berusaha segede. Tapi Gusti Allah mungkin berusaha kita sakit Gusti. Apakah itu? Tapi jangan sampai usaha itu mungkin niku mawon yang kolaborasi. Mugi-mugi apa yang disampaikan ini ada manfaatnya untuk mengingatkan saya sendiri. Masalah pulau yo berjuang yo kadang yo cok kecil hati yo nyuwun sewu kadang yo manusiawi lah siapapun ya. Siapapun pasti manusiawi ada saatnya mulai dongo adewe kuat kabeh di amin ulang gampang kecil hati betul tidak jadi korban napa nika ayat Al-Qur'an wala tai asumir rohillah gitu. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita sudah mendapat rahmat dari Allah apa? Menjadi orang muslim. Orang yang terima kuwi dadi wong ini adalah rahmat dari Allah. Nah, dewe mutung ya berarti kita termasuk bagian orang yang putus asa. Iku mawon apa kata kirang menunjukkan kemudian. Wa akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.